Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini. Kita bersyukur kepada Tuhan yang selalu baik dalam hidup kita, yang menuntun kita dalam rencananya yang sempurna. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang hidup, berkuasa, berdaulat, kami bersyukur untuk berkat kemurahan-Mu. Tuhan sudah menyertai kami dari malam hingga pagi ini. Kembali kami ada karena kasih dan kemurahan-Mu. Saat ini kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Urapilah kami Tuhan supaya kami mengerti dan mentaati setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam Kitab Kejadian pasal 30 ayat 27. Tertulis demikian. Tetapi Laban berkata kepadanya, sekiranya aku mendapat kasih-Mu, telah nyata kepadaku bahwa Tuhan memberkati aku karena Engkau. Saudara yang dikasihi Tuhan, Howard Schultz ketika bergabung dengan Starbucks pada tahun 1982, saat itu Starbucks hanyalah merupakan sebuah toko kecil di Seattle yang menjual biji kopi dan peralatan berkaitan dengan kopi. Tapi kehadiran Schultz pada waktu itu membawa perubahan. Dia punya visi yang besar dan dia memberikan masukan, ide-ide kepada pemilik Starbucks untuk mengubah model bisnis mereka menjadi sebuah kedai kopi yang menyajikan minuman. Di bawah kepemimpinan Howard Schultz, Starbucks menjadi sebuah perusahaan dengan jaringan global dan ribuan gerai di seluruh dunia. Kita perhatikan di sini bahwa kehadiran seseorang dalam sebuah perusahaan, dalam sebuah komunitas atau dalam suatu lingkungan bisa membawa dampak, termasuk saudara dan saya. Kita semua sebagai orang-orang percaya sudah seharusnya membawa dampak yang baik, dampak berkat kepada orang-orang dan lingkungan di mana kita berada. Kita perhatikan di sini Kejadian 30 ayat 27. Tetapi Laban berkata kepadanya, yaitu kepada Yakub, sekiranya aku mendapat kasih-Mu, telah nyata kepadaku bahwa Tuhan memberkati aku karena Engkau. Laban adalah paman dari Yakub, dan dia menyadari bahwa kehadiran Yakub di tempat tinggalnya membawa berkat Tuhan dalam kehidupannya. Terjadi perbedaan besar sebelum Yakub hadir dan setelah Yakub hadir dalam kehidupan Laban. Secara ekonomi, Laban mengalami kemajuan yang begitu pesat karena berkat yang mengalir dari Tuhan melalui Yakub. Kehadiran dari orang yang diberkati Tuhan akan selalu membawa dampak yang positif bagi orang-orang dan lingkungan sekitarnya. Yakub di sini menghadapi banyak tantangan dan juga ketidakadilan dari Laban, tapi ia tetap hidup dalam penyertaan Tuhan. Dan meskipun ia diperlakukan seringkali tidak adil dan mengalami banyak pergumulan, tapi kehidupannya menjadi berkat dan dampak yang baik buat Laban. Laban sebenarnya sudah beberapa kali mencurangi Yakub, padahal Yakub adalah menantu dari Laban sendiri. Tapi Laban mempunyai orientasi hanya kepada keuntungan semata. Dia lebih memikirkan dirinya sendiri dan tidak begitu mempedulikan Yakub, menantu dari anak-anaknya. Ketika Yakub akan pergi dari Laban, Laban menyadari bahwa kepergian Yakub akan berdampak bagi kehidupan ekonominya. Laban takut kehilangan berkat ketika Yakub pergi daripadanya. Jadi Laban berusaha untuk menahan Yakub untuk tetap berada di lingkungan di mana Laban berada dan tetap bekerja kepada Laban. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada satu hal yang dapat kita mengerti di sini, bahwa setiap kita
yang percaya kepada Tuhan, yang hidup dalam perkenanan Tuhan. Dimanapun kita berada, pasti kita membawa dampak berkat bagi sesama kita, bagi lingkungan kita, bagi tempat kerja kita. Dimanapun kita berada, kita akan menjadi saluran berkat, dan kehadiran kita mengundang berkat Tuhan mengalir dan dirasakan, dialami oleh orang-orang di sekitar kita. Tuhan mau memakai saudara dan saya untuk menjadi saluran berkat-Nya, sehingga orang-orang yang melihat kehidupan kita menyadari bahwa Tuhan hadir dalam hidup kita, dan mereka dapat mengenal Tuhan dan menyembah Tuhan yang benar. Mari terus menjadi berkat dimanapun kita berada, jadi saksi-saksi Tuhan, jadi terang dan garam, serta berdampak baik bagi orang-orang di sekitar kita, sehingga orang-orang dapat berkata bahwa Tuhan memberkati aku karena Engkau. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk berkat firman-Mu yang sudah kami dengar saat ini, mengajarkan kami, menyadarkan bahwa kami adalah orang-orang yang diberkati Tuhan, sebagai orang-orang yang beriman, yang diperkenan oleh Tuhan. Kemanapun kami pergi dan melangkah, dimanapun kami berada, keberadaan kami membawa dampak berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Ada berkat damai sejahtera, berkat sukacita, kedamaian, bahkan berkat dalam berbagai hal. Tuhan melimpahkan berkat-Mu melalui kehidupan kami, sehingga orang-orang dapat merasakan kasih dan kemurahan Tuhan, serta melihat kemuliaan Tuhan melalui kehidupan kami. Tolong kami Tuhan supaya terus melangkah dalam kebenaran-Mu, sehingga kami tidak menjadi penghalang berkat bagi sesama kami, tidak membawa dampak yang buruk, tapi justru sebaliknya membawa dampak yang baik dan dampak berkat dimanapun kami berada. Terima kasih untuk firman-Mu. Tuntun kami selalu Roh Kudus supaya kami semakin mengerti kebenaran-Mu Tuhan dan hidup dalam kehendak-Mu. Berkatilah kami di sepanjang hari ini, agar apa yang kami kerjakan dan lakukan senantiasa Tuhan buat berhasil, dan kami berkemenangan serta menjadi kesaksian bagi banyak orang. Kami berdoa bagi yang sakit dan yang sedang dalam pergumulan, yang dalam persoalan masalah, agar Tuhan melawat dan menyembuhkan, mengalirkan kuasa kesembuhan, dan menyatakan pertolongan-Mu yang ajaib, mujizat-Mu dinyatakan dalam kehidupan setiap kami. Kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.